من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. فرعون لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة أو شك فيه أتى بعد سلام إمامه بركعة ولا يسجد في التذكر لوقوع سهوه حال القدوة. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita, bahasan kita masih terkait dengan sholat berjamaah, wabil khusus masih berkaitan dengan sujud sahwi dan semua yang berkaitan dengannya. Pada waktu yang lalu kita sudah mulai membahas tentang berbagai permasalahan yang terjadi, yang dialami oleh kita di dalam melaksanakan sholat, khususnya sholat berjamaah. Sebagaimana sudah yang sampaikan bahwa kalau seorang makmum, sekali lagi, kalau seorang makmum, orang makmum ini meninggalkan salah satu rukun sholat, sekali lagi, makmum ini meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu misalnya meninggalkan membaca surat Al-Fatihah. Ini yang paling mungkin yang terjadi bagi seorang makmum dalam kasus meninggalkan rukun sholat, yaitu tidak membaca surat Fatihah, tetapi itu karena lupa. Itu karena lupa. Konsep lupa di sini harus dipahami, ya. Lupa itu terjadi pada waktu sebelumnya dan ingatnya pada rukun berikutnya. Contoh kasus orang tidak mengerjakan atau meninggalkan membaca surat Fatihah, dia ingat pas pada saat sudah berada pada posisi ruku. Nah, ini dia. Ini yang maksudnya dengan lupa. Jadi yang bersangkutan makmum ini dia ingat, dia meninggalkan membaca surat Fatihah, ingatnya pada saat dia pada posisi ruku, sudah masuk pada posisi ruku. Pada saat posisi ruku, oh tadi ternyata saya tidak baca surat Al-Fatihah, dengan berbagai sebabnya ada diurus. Pokoknya dia meninggalkan membaca surat Al-Fatihah ya pada waktunya dan pada tempatnya, tapi dia ingat pada saat sedang ruku, atau bisa sedang sujud, atau bisa ingatnya itu pada saat sedang duduk antara dua sujud dan seterusnya. Nah, ini yang namanya dimaksudkan dengan lupa di sini. Nah,
Satu. Atau tidak hanya lupa, melainkan seorang makmum itu bisa saja ragu. Ragu dalam artian ketika dia sedang ruku, baru dia datang keraguannya, apakah tadi saya baca surat Fatihah atau tidak. Itu nama ragu, antara ya dan tidak, ya dan tidak. Dan itu juga terjadi pada saat ruku itu juga. Jadi pertama, benar-benar yang bersangkutan meninggalkan, benar-benar lupa melaksanakannya, ingat pada waktu ruku itu. Atau ini sama, hukumnya sama, ini solusinya sama. Atau dia ragu apakah pada waktu itu, apakah tadi saya baca surat Al-Fatihah atau tidak. Ini sama solusinya, yaitu karena dia ini seorang makmum, maka dia harus mengambil 1 rakaat setelah salam imam. Itu dia solusinya. Ya. Jadi karena dia seorang makmum, maka nanti dia harus mengambil 1 rakaat setelah salam imam, dan itu utuh. Ya, jadi Fatihahnya berdiri, Fatihah, ruku, dan seterusnya sampai dengan tasyahud akhir salam. Cuma di sini karena kejadian itu pada saat dia sedang menjadi makmum, maka dia tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Nah itu dia, tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Itu kasus makmum lupa atau ragu. Ragu juga demikian, sama. Ragu pada saat ruku, saya baca Fatihah hendak. Nanti dia ini wajib untuk mengambil 1 rakaat setelah salam imam. Sampai di sini jelas, nggih? Kemudian sekarang kasus makmum ini juga, makmum ini belum ruku makmum ini. Nah, sementara imam sudah ruku. Nah ini ya. Jadi makmum ini belum ruku, imam sudah ruku. Dia di sana ternyata memang dari awal dia sudah akan membaca Al-Fatihah, kan enggak lupa. Dia akan baca surat Al-Fatihah. Ya. Cuman makmum ruku. Nah ini dia. Cuma makmum ini ruku. Imam ini ruku. Makmum ini masih pada posisi berdiri. Ya. Di sini ketika makmum ini punya ilmu. Ketika makmum ini punya ilmu, maka makmum ini ya harus membaca surat Al-Fatihah walaupun imamnya ruku. Baca surat Al-Fatihah, biarkan imam lanjutkan sholatnya, dan seterusnya. Kejar imam sampai dengan kita ketemu makmum ini ketemu nanti. Nah, cuma makmum yang semacam ini harus makmum yang tidak masbuk. Nah itu dia persoalannya. Jangan makmum masbuk. Jadi makmum ini adalah makmum yang tidak masbuk. Jadi artinya makmum yang disebut sebagai makmum yang muwafiq. Ya, jadi bukan dia makmum masbuk. Pertanyaannya sekarang adalah apa sih? Ya, apa yang disebut dengan makmum masbuk? Kita harus paham benar ini. Ya. Makmum masbuk itu, makmum yang berstatus masbuk itu adalah makmum yang ketika pada rakaat pertama mulainya, makmum ini tidak punya waktu atau kesempatan yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah secara normal
dari saat dia takbiratul ihram sampai dengan rukuknya imam. Tidak punya kesempatan. Itu nama ya makmum yang masbuk. Karena beda hukumnya. Kalau tadi ini imam makmum ini adalah makmum tidak masbuk, berarti makmum itu makmum yang muwafiq namanya. Artinya dia tidak masbuk. Nah, persyaratan tadi adalah makmum ini adalah makmum yang tidak masbuk, yang boleh melakukan membaca surat Al-Fatihah walaupun imamnya ruku, imamnya i'tidal, ngejar imam. Tapi makmum ini adalah makmum yang muwafiq, yang bukan masbuk. Nah, sedangkan kalau makmum masbuk berlaku hukum bahwa yang bersangkutan makmum masbuk ini seberapapun dia bisa baca Al-Fatihah, pada sisa waktu tadi yang tersedia itulah yang dia baca. Bahkan kalaupun dia tidak sempat baca, tidak apa-apa. Tapi makmum masbuk ini, makanya makmum masbuk ini dia harus mengikuti imam ruku ketika imam ruku, walaupun dia baca Fatihahnya sepotong sebagian. Bahkan kalaupun dia tidak sempat membaca Fatihah sedikit pun, mana-mana bismillah tidak sempat, dia imam ruku, dia wajib ikut ruku sama imam. Ini imam makmum yang masbuk. Nah, kasus yang tadi itu adalah kasus imam yang tidak kasus makmum yang tidak masbuk. Itu yang boleh membaca surat Al-Fatihah kendati makmum ini ruku terus dan seterusnya, kita ngejar. Paham ini? Nah, itu sudah jelas hukumnya. Jadi yang ini makmumnya beginilah yang boleh membaca surat Al-Fatihah mengejar imam. Jadi jelasnya misalnya seperti kasusnya Pak Hanafi. Ya. Maaf, Ya. kita sholat di situ. Jadi begitu imam bilang Allahu Akbar, ruku maksudnya. Dia belum membaca Fatihah. Harusnya dilanjutkan baca Fatihah. Nggih. Kalau seandainya sudah ngaji pada saat imam Pak Haji Hanafi ini, itu yang harus dilakukan, baca Al-Fatihah. Makanya dilanjutkan dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah sampai tutup. Nggih. Imam berangkat. Nggih. Nah, sampai dengan kejar temu. Tetap silakan rukun, tidak boleh. Wah, itu makanya kejar. Harus kejar sampai dengan ketemu imam. Itu cara yang, tapi syaratnya adalah tadi makmum yang tidak masbuk. Kalau makmum masbuk ya tidak boleh. Ketika imam ruku, dia harus ikut ruku. Berapapun Fatihah yang bisa dibaca. Bahkan kalaupun dia tidak sempat baca Fatihah, dia harus ikut ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam ruku, dia harus ikut ruku. Itu dia. Bagaimana? Nah, itu dia imam al-imamu dhaminun dalam kondisi seperti ini. Imam itu adalah menanggung bacaan Fatihah makmum pada kasus ini. Itu ya, cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menurut dalam kitab Fathul Wahhab, Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan cara yang kedua adalah seperti cara orang masbuk. Bagaimana cara orang masbuk itu? Seperti tadi. Seberapapun bacaan Fatihah yang dia dapat baca, ketika imam ruku, ikut dia ruku. Nah, itu cara yang kedua. Kalau dia sudah baca setengah, Maupun setengah tidak. akan beda kalau dia belum sempat. Kan kadang-kadang kita respect dengan Ustaz kan. Ya. Begitu imam Ruku. bilang Allahu Akbar untuk ruku, spontan kita walaupun kita belum baca. Ruku, ikut ruku. Boleh. Bahkan tidak sempat baca pun Fatihah, baca Fatihah satu pun. Iya, baca Iftihah. Ini kan makmumnya makmum muwafiq, sekali lagi bukan masbuk tuh. Nah, itu dia catatannya.
Itu makmum muafiq, boleh dia seperti makmum yang masbuk. Jadi ketika Allahu Akbar, dia baca doa iftitah, terus baca iftitah, tidak lama kemudian imam ini ruku. Nah kan, imam ini ruku. Imam ruku ini boleh makmumnya juga ikut ruku, cara yang kedua. Seperti orang Mana yang dari antara dua ini mana yang lebih benar sekali, betul, bagus sekali. kan tadi misalnya seperti kasusnya Pak Ehan. Oke. Spontan ya imam bilang Allahu Akbar, dia baru selesai doa iftitah. Nggih. Belum Nggih. sempat dia Membaca Al-Fatihah. Nggih. kan itu. Nggih, benar. Menurut pemahaman dia Mm. bukan boleh. Boleh. Ya, Ndak baca Fatihah, imam ruku. Imam nanggung, nggih. terus yang kedua itu yang tadi itu. Yang pertama, Ya, nggih. yang mana menurut Ustaz Ya. lebih afdal ini? Menurut kitab, menurut ulama, menurut kitab, yang lebih abal ada yang ngejar tadi itu. Yang pertama yang ngejar tadi itu yang lebih abal. Yang ngejar, yang ngejar artinya biarin imam jalan. Yang kedua ini ndak nambah dia. Jadi selesai sudah dia itu imam yang nanggung Fatihahnya. Ndak perlu nambah. Yang perlu nambah tadi adalah kasus yang duluan tadi. Yang ingat pada waktu ruku atau ragu pada waktu ruku apa dia baca Fatihah atau tidak. Ini yang harus nambah 1 rakaat. Kasus yang tadi itu. Kalau yang kasus yang belakangan ini enggak. Tipis sekali perbedaannya. Tapi ini ada tadi Oke. ada tadi surat asar pas ini nambah 1 rakaat. Nggih. Tadi sama-sama kita. Iya. Iya. Maka dia lupa Ya, bagaimana. kan kita, Tapi dia jelas dia tambah 1 rakaat. kita harus tanya dia apa masalahnya kan gitu. Mungkin juga dia nggih. Mungkin iya tanya apa masalah, mungkin dia lupa. Iya. Kan enggak tahu kita apa. Enggak tahu penyebabnya kan. Itu persoalannya kan. Itu dia. Paham sampai di sini? Supaya jangan salah kita di dalam melaksanakan sholat itu. Nanti supaya tidak bingung pas kejadian itulah mau apa kita. Macam-macam pikiran kita kan. Kalau kita tidak siap dengan ilmu ya sudah panik kita itu kan. Macam-macam cara yang kita mau lakukan kan. Ya, seperti kadang-kadang ini bisa tambah aja 1 rakaat berikut. Tidak begitu. Kalau kasus yang kedua tadi. Beda, memang beda, tipis bedanya. Sama-sama meninggalkan Fatihah tapi dalam kasus yang beda solusinya kan gitu. Padahal sama-sama masalahnya yaitu sama-sama tidak membaca surat Al-Fatihah. Paham sampai di sini? Nah, kalau kita punya ilmu kan enggak kita panik. Ya. Sementara kalau orang panik kan sudah pikirnya lain-lain. Walaupun lanjut sholat mau apa sirutnya sudah pikirannya itu sudah di pikiran kan. Bagaimana apa solusinya? Kan itu yang terjadi. Dan karena itu memang nggih sila. Bagaimana? Bagaimana? Yang bagaimana? Dia tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah, begitu Bu ya. Benar tidak sah kalau memang tidak ada persoalan-persoalan yang muncul kan? Benar. Tidak usah saja dia tidak baca Fatihah seperti tadi misalnya. Dia pada rakaat itu misalnya sudah baca takbiratul ihram, imam masih baca ayat, baca apa dan seterusnya. Kita punya kesempatan sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Memang tidak sah solat kita kalau sengaja. Batal solat kita. Tidak sah. Nah itu dia. Sama-sama tidak baca Fatihah ketika kasusnya lain hukumnya kan gitu. Sengaja tidak baca Fatihah yang merupakan salah satu rukun salat, hukumnya tidak sah kalau sengaja.
Akan tetapi kalau masalah-masalah seperti tadi tidak demikian halnya. Jelas dikit Bu? Enggak itu. Nah, ini adalah kasus makmum yang meninggalkan rukun. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau orang sholat sendiri bagaimana? Meninggalkan rukun tapi dia sholat sendiri, atau jadi imam, kan bisa saja terjadi. Nggih? Misalnya seorang sholat sendiri, lupa dia baca Fatihah, ingat pada waktu ruku, ya ini mau ngapain? Sama enggak dengan kasus yang tadi? Atau seorang yang sholat sendiri ini pada waktu sujud lupa ruku atau lupa baca Fatihah, ingat pada waktu sujud, kan mirip-mirip dengan yang tadi, tapi ini statusnya beda. Tadi status makmum, ya kasus makmum, seorang makmum, ini kasusnya orang sholat sendiri. Jadi status orang sholat itu kan ada 3. Yang pertama adalah status sholat sendiri yang disebut munfarid. Status orang sholat sendiri. Yang kedua adalah status makmum. Makmum itu adalah orang yang mengikuti orang lain, mengikuti imam. Yang ketiga statusnya adalah orang menjadi imam. Keduanya penting, semuanya penting. Oke. Kadang-kadang kalau kita umur biasanya begitu dia berdiri tegak umur rakaat kedua atau ketiga atau kedua, dia tiba-tiba hanya ingat baca ayat. Artinya lupa baca Fatihah. Pada rakaat pertama jadi ya. Rakaat apa-apalah. Lupa dan ingat, tiba-tiba langsung dia baca ayat, langsung ruku. Setelah ruku itu baru dia ingat. Enggak baca. Sebagai imam dia lupa baca Fatihah. Nggih. Benar. Maaf, itu dia buku sana nih bahasannya. Tapi dulu kita mulai dari yang sendiri dulu ini. Jadi makanya dikatakan di sini, walau saha ghairu ma'mumin tarakat tardi basahwan. Bagaimana kalau terjadi masalah seseorang yang tidak menjadi makmum? Nah, berarti salah satu yang dia tadi tidak menjadi makmum, berarti dia menjadi salah satu sholat sendiri atau menjadi imam kan? Nah, ini dia. Walau saha ghairu ma'mumin tarakat tardi basahwan bitarki ruknin. Karena itu maka kita mulai saja dulu dari orang yang sholat sendiri, orang yang munfarid. Imam belakangan kita bahas. Ini orang sholat sendiri nih. Pas dia sholat misalnya pada rakaat apapun seperti tadi, taruhlah misalnya pada rakaat pertama. Ya, seorang yang sholat sendiri nih, tadi yang jadi makmum sudah kita bahas tadi. Sekarang yang pertama kita bahas dulu yang jadi yang sholat sendirian. Dia lupa baca Fatihah dan ingat pada saat dia ruku bahwa tadi dia lupa baca Fatihah. Atau dia lupa ruku, dia lupa ruku ingat pada saat dia sujud. Atau pada sujud itu dia ingat tidak pernah baca Fatihah tadi. Kan mungkin kasus seperti itu kan. Kasus tidak ingat dia baca Fatihah, ingatnya pada saat sujud pertama, atau lupa atau tidak ingat dia ruku, dia tidak mengerjakan ruku karena lupa, ingatnya pada saat sujud. Mana-mana ini pokoknya dia ingat pada satu saat tertentu dia tidak mengerjakan rukun tertentu. Taruhlah supaya untuk mempermudah permasalahan ini, seorang yang sholat sendiri ini lupa baca Fatihah atau meninggalkan membaca Fatihah karena dia lupa ingat pada saat dia ruku. Ini bagaimana? Kan gitu. Mau apa orang sholat ini? Ya, kalau tidak punya ilmu, paling-paling dia rusakin sholatnya kan.
Dia bilang apa ini? Dia rusakin sudah sholatnya. Bukan itu solusinya. Bukan itu solusinya. Apa solusinya? Nah, fama fa'alahu ba'dal matruki laghun liqu'ihi fi ghairi mahallihi. Fa in tarakkaral matruka qabla bulughi fi'li mithlihi min rakatin ukhra fa'alahu ba'da tarakkurihi fawran wujuban. Nah, ini dia solusinya. Jadi ketika ingat, ini ambil kasus saja, kasus orang tidak baca Fatihah, orang sholat sendirian tidak baca Fatihah, ingatnya pada saat ruku. Pas dia ingat, jadi ingat, sekali lagi ingat atau ragu. Ragu itu hukumnya sama dengan orang melupakan, tidak membaca karena lupa, atau dia ragu apakah bisa baca Fatihah. Sama hukumnya, solusinya sama. Pas ketika dia ruku, orang yang sholat sendirian ini dia ingat atau dia ragu apakah dia baca Fatihah atau tidak tadi, maka orang ini mohon diperhatikan, di garis bawahi, dicatat dengan baik bahwa orang ini wajib dengan segera hukumnya kembali berdiri untuk baca Fatihah, kembali walaupun dia sedang sujud. Ingat pada saat itu harus segera, kata kuncinya segera kembali untuk baca Al-Fatihah, segera kembali berdiri untuk baca Al-Fatihah. Tidak perlu sampai salam menambah rakaat gitu. Ini makanya ini hukumnya tidak ada tambah rakaat kalau yang kasus yang ini dulu. Ya, langsung berdiri. Saat itu artinya jangan lama-lama mikir gitu loh. Jangan sama, kalau ada jeda mikir-mikir itu batal sholatnya, ini maksudnya. Makanya dikatakan wujuban fawran wujuban, harus segera balik berdiri untuk baca Fatihah. Jangan mikir mana kurang apa. Jangan begitu, jangan sampai ada waktu dikasih waktu. Begitu dia ingat, langsung berdiri. Dan berdirinya jangan pakai Allahu Akbar, berdiri diam. Nah ini makanya setelah dia berdiri baca Al-Fatihah. Nah sekarang kan sudah sampai di ruku. Nah sudah sujud misalnya, sampai di sujud. Nah hukum pekerjaannya yang ruku tanpa Fatihah tadi kan, dia ruku kan, dia tidak kan rukun semua itu. Dia sujud tadi itu, ini dianggap sebagai tidak terjadi. Bukan ngulang. Itu dianggap tidak ada, lagho namanya. Apa yang diperbuat setelah dari saat yang dilupain itu Fatihah itu, ruku, tidak dan sujudnya itu dianggap tidak ada. Berdiri segera baca Fatihah, ruku, tidak, sujud. Sujud yang tadi rukunya tidak dianggap ada. Diabaikan, dianggap tidak ada, lago namanya. Nah makanya dikatakan di sini yang jadi kalau di sini dikatakan ya apa yang dianggap ya fama fa'alahu ba'dal matruki larwun liqu'ihi fi ghairi mahallihi. Semua yang dia kerjakan dari antara Fatihah dan seterusnya sampai dengan dia itu lagwun. Bukan batal, tidak dianggap, percuma. Nah, percuma. Udah begitu dia berdiri kembali baca Al-Fatihah, nah sana mulainya. Udah mulai dari sana baca Al-Fatihah. Kalau memang membaca ayat silakan kan gitu. Terus kemudian setelah baca ayat, baca surat, ruku biasa, tidak kembali sujud terus dan seterusnya sampai selesai. Itu bedanya kalau dengan makmum kan. Kalau makmum nanti dia nambah rakaat kan. Nambah rakaat. Kalau orang yang sholat sendiri ini tidak nambah rakaat. Dan nambah rakaat. Tidak ada istilah nambah rakaat untuk orang yang sholat sendiri yang lupa tadi. Oke. Ada keterkaitan antara sholat sendiri sama sholat berjamaah. Oke. Seperti yang tadi. Oke. Kalau sholat sendiri seperti yang tadi. Nah sekarang kalau sholat berjamaah kemudian dia lupa baca Fatihah, sudah dia sujud dan imam ini, kemudian makmumnya sudah lengkap ya bacaannya Fatihahnya kan.
ruku dan sebagainya, tiba-tiba imam ini harus berdiri atau bagaimana? Kalau Dia misalnya contohnya saya jadi imam, begitu saya rakaat kedua saya lupa baca lupa. Sementara Nggih. imam kan baca Nggih. tiba-tiba langsung saya baca ayat. Nggih. Setelah ayat saya ruku. Nggih. Di sujud itu saya ingat Nggih. bahwa lupa saya Baca Fatihah. Ini nggih, terus Nah, sementara makmum ini kan sudah nggih, betul. Nah, ini kita bahas dulu yang sholat sendiri dulu. Yang imam sebentar setelah selesai niki. Itu maksudnya. Yang makmum yang sholat sendiri dulu kan? Ya, kita akan mulai dari yang sholat sendiri dulu. Sholat sendiri itulah yang harus dilakukan. Nah, sini dulu. Nanti yang imam nanti belakangan. Paham yang makmum. Jadi itu wujuban ya, fauran wujuban fa in ta'akhkhara batalat sholatu wa in qallat ta'khir. Nah, makanya dikatakan kalau tidak segera kembali masih ada waktu, ada jeda barang beberapa detik misalnya diam aja batal sholatnya. Kalau dia segera kembali. Makanya wajib dia segera kembali. Nah, itu dia. Terus sama dengan kalau dia ragu, ingat. Dia lupa atau ragu sama solusinya. Orang sholat sendiri. Dia ragu tadi apakah baca Fatihah atau tidak kan gitu. Sama solusinya. Nah, terus yang berikutnya yang yustasna min zalika malau tadzakkara fi sujudihi aw syakka annahu taraka ruku'a fa innahu yarju ila qiyam. Nah, kasus yang tadi itu meninggalkan rukun. Kalau seorang yang sholat sendiri, misal dia lupa ruku, kan bisa saja terjadi seperti itu kan, tidak mustahil maksudnya. Lupa dia ruku, dia setelah tidak langsung dia sujud, baru dia ingat bahwa dia tidak ruku. Nah, ini bagaimana? Gitu kan? Ini bagaimana? Ini juga sama dengan yang tadi, harus segera ruku, tapi ada tapinya, harus segera ruku, tapi jangan dari kan dia disujud, ini kasusnya sujud dia baru ingat bahwa dia tidak ruku gitu. Terus dia begitu ingat dia harus, kan wajib ruku, dia wajib kembali untuk ruku kan, jadi sujudnya tidak kehitung kan, tidak kerekeng. Jadi dia ruku, cuma caranya ruku ya, jangan begitu pas pada posisi ruku itu dia diam, enggak begitu caranya. Nah, dia harus berdiri dulu. Ya, jangan dia pas dia pada posisi ruku dia diam ruku, enggak boleh begitu. Harus berdiri dulu. Berdiri tegak baru dia ruku. Berdiri tegak baru, enggak ada bacaan apa-apa, kali bacaan apa-apa kan, ya, karena baca Fatihah sudah dia, tapi dia enggak ruku, kembali dia berdiri tegak untuk mengambil posisi ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi wa istasna min zalika ma law tadzakkara fi sujudiha aw syakka annahu taraka ruku fa innahu yarju ila qiyam fa yarka'u minhu. Nah, sekali lagi bahwa apa yang dilakukan ya, perbuatan apa yang dilakukan oleh yang tadi itu adalah percuma, dihitung percuma, tidak direkeng, tidak dihitung. Bukan dia sudah sujud tadi, sujud tidak direkeng, laghuh namanya itu. Nah, ini dia. Nah, terus yang berikutnya yang berkaitan masih dengan masalah ini adalah karena utarka fa'adal qiyam fala yajibu ruku faran yannahu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia walau syakka ghairu ma'mumin ba'da tamami ruku'i fil fatihati fa'adalil qiyam thumma tadzakkara annahu qara'a fayuhsabu lahu intisabuhu anil i'tidal. Nah, sekarang kembali kasus tadi. Ada
Seorang yang sholat lupa baca Fatihah, ingat pada ruku kan? Ingat pada ruku bahwa dia lupa baca Fatihah, ya kan? Nah, jadi orang ini kembali seperti tadi, walau syaqqa ghairu ma'mumin. Seorang sholat sendiri misalnya, ba'da tamami ruku'i fil fatihati fa'ada lil qiyami summa tarakkara annahu qara'a fayuhsabu lahu intisabuhu anil i'tidali li'annahu lam yusrifir rukna li ajnabiyyin anhu. Sama seperti tadi, fa'innal qiyama wahidun. Sama seperti tadi, ketika dia kembali, ya, setelah dia ruku kembali, ya, baca Fatihah, ya, kemudian dia kembali ruku lagi dan seterusnya seperti tadi si kasusnya, ya. Niki yang terjadi. Nah, kalau umpamanya begini, ya, jadi itu kalau misalnya pada sujud juga begitu kan, kembali lagi baca Fatihah. Tetapi ini ingat, misalnya orang yang sholat sendirian itu ingat pas dia sedang baca Fatihah pada rakaat kedua, bahwa dia tidak baca Fatihah pada rakaat pertama tadi. Bagaimana cara ngulangnya? Kan gitu pertanyaannya. Ini sudah masuk bacaan Fatihah pada rakaat kedua. Iya. Ini. Jadi kalau dia pas, karena orang tua kadang-kadang begitu, bisa saya terjadi seperti itu. Pas pada rakaat kedua baru, tadi rakaat pertama saya tidak baca Fatihah. Mau apa dia orang yang kayak begini? Enggak begitu. Itu ini orang sholat sendiri ini. Ini orang sholat sendiri ini. Iya, tapi hukumnya enggak begitu. Nah, caranya lain, ya, enggak begitu, enggak nambah. Dan nambah tadi ada orang yang jadi makmum. Ini sholat sendiri kita bahas. Ya, kalau dia orang ini ingat tidak baca Fatihah pada rakaat pertama, pada ingatnya dia sedang baca Fatihah atau baru mulai masuk baca Fatihah. Di rakaat kedua. Aneh, apa yang dilakukan? Kalau tidak punya ilmu aja rusak sudah sholat kita dibikin kalau ya begitu tuh. Ya bingung, ngulang. Kan gampang-gampang, paling gampang ngulang kan. Padahal itu bukan solusinya. Takbir kembali ulang. Iya, karena memang tidak punya ilmu tapi kan tidak begitu solusinya. Ya, kalau tidak punya ilmu ya dirusakin sudah sholat itu. Ya ulang, kan gampang ngulangnya, tapi bukan itu solusi menurut syariat, tidak solusinya itu yang ulang itu. Caranya adalah kalau dia sedang masuk pada bacaan Fatihah, orang ini Fatihah yang dibaca pada rakaat kedua itu dianggap Fatihah pada rakaat pertama, gitu. Iya, berarti dia masuk pada rakaat pertama baca Fatihah. Sisanya yang dilakukan itu ruku, sujud apa? Lagun, percuma. Dianggap tidak ada. Berarti dianggap mulai dari rakaat. Iya, rakaat pertama itu. Walaupun dia sudah pada rakaat kedua. Enggak takbir. Udah, takbir kan sudah selesai itu urusannya. Yang dipersoalkan ini dia lupa ruku baca Fatihah itu kan. Maka dia berada pada posisi rakaat pertama baca Fatihah. Ya ruku sujud pada rakaat pertama demikian dianggap tidak ada yang tadi itu. Itu solusinya. Yang betul bisa saja terjadi. Kadang-kadang walaupun umur muda masih karena pikiran macam-macam bisa saja terjadi. Ya itulah urus sudah. Nah itu. Itu dia. Ya, itu dia persoalannya. Jadinya kalau umpama di rakaat keempat, ya seterusnya baru kita ingat bahwa rakaat pertama. Itu rakaat pertamanya. Kembali ke rakaat pertama. Itu dia. Yang begini ini ulama sudah siapkan semua. Cuma kita kalau tidak dalami ya tidak ketemu. Kalau kita tidak benar-benar dalami ilmu ini.
Ya kalau ndak kalau ndak khusus ya untuk sepertinya ndak ketemu. Paling-paling sholatnya dirusakin atau di apa sudah dia bilang sudah kan. Oh, begitu ya begini sudah dia bilang mulai sudah rusak sholat. Padahal ndak begitu solusinya. Itu dia. Jadi jelas sampai sini? Jelas nggih? Nah, supaya ndak Kalau ini Pak Ustaz, nggih. jadi kita ini tidak lupa baca Fatihah. Oh, tidak lupa. Kita pas sujud pertama, kemudian langsung kita naik karena tidak ingat bahwa kita duduk Sujud. Ya, Sujud kedua. Sujud kedua sama solusinya. walaupun kita sudah naik, kita turun lagi. Enggak turun sujud kedua enggak. Berarti sujud pertama langsung berdiri kan? Allahu Akbar sujud. Nah, Kita tidak ingat karena saking panjang kita sujud. nah ya apa? Ya mau bisa saja terjadi. Kita naik. Naik berarti tidak duduk antara dua, itu kan rukun. Tidak duduk antara dua sujud dan tidak sujud kedua kan? Nah, itu dia. Nah, setelah kita naik baca Fatihah, Iya. Iya. di antara dua sujud. Iya. Dan sujud Langsung yang begitu ingat duduk antara dua sujud dulu baru sujud kembali. Itu dia. Sila. Bagus. Nggih. Nggih. Pertanyaan pelonggo? Napi? Ingat pelonggo tidak baca Fatihah tadi pada saat apa pelonggo? Pada saat kapan? Pada saat apa? Pada saat ruku. Nanti yang kita bicarakan. Pelonggo belum paham. Baik, yang jelaskan ulang. Pelonggo pada saat ruku, taruhlah misalnya rakaat pertama, pelonggo pada saat ruku tadi lupa baca Fatihah. Pada saat ruku itu ingat, baru ingat tidak baca Fatihah tadi, kan? Ya, berarti jangan pikir mana yang duluan dibaca, bukan. Jangan duluan dibaca, kembali caranya. Begitu pelonggo ingat tadi pada ruku itu, segera langsung kembali berdiri untuk baca Fatihah dong. Karena itu yang dilupakan. Baca Fatihah, tidak boleh yang lain. Nah, lagi si ruku nanti. Ruku yang tadi pelungguh tadi yang pertama tadi itu tidak direkeng. Begitu saya baca Fatihah, ruku lagi, tidak, terus dan seterusnya. Jelas Niki? Nah, itu dia. Jangan sampai tidak paham yang begini ini maksudnya. Salah paham dah susah sekali. Okay. Jadi itu. Nah, sehingga dengan demikian maka yang harus dilakukan adalah dia harus kembali dengan segera. Dan bagaimana kalau umpamanya sudah salam baru ingat ada yang ketinggalan? Sudah salam baru ingat ada yang ketinggalan rukun. Fatihah ke, sujud ke, ruku ke, pada rakaat berapa ke, kan baru kita ingat, misalkan bisa saja terjadi seperti itu. Harus apa yang dilakukan, kan itu pertanyaannya lagi. Apa yang dilakukan oleh seorang sudah salam ini, malah sudah selesai, sudah lalu baru diingat, padahal ini sudah ada ngomong dengan temannya, atau dia lampak sedikit kayak baru mau keluar, pas sampai pintu itu ingat. Nah, ini bagaimana? Sudah salam, bukan hanya sudah salam, sudah melakukan perbuatan yang memang membatalkan sholat, kan? Dah berangkat mau pulang, ini pas sampai di pintu aneh. Itu kan aneh. Tadi pada rakaat berapa misalnya saya tidak baca Fatihah, rakaat ketiga, rakaat berapa saja tadi saya tidak sujud, yang kedua seperti kasus tadi. Apa caranya yang begini? Ya, itu dia solusinya. Balik lagi, bukan balik ke sini. Begitu aja, begitu ingat di sana itu. Kalau jangan cuma kalau sudah jalan kan tak begitu. Ini masih dalam masjid ini ceritanya. Dalam masjidnya apa nih?
Ya enggak apa-apa ke sini lagi, enggak apa-apa ke sini kemana-mana lah. Dari itu dia sujud di sana. Terus sampai dengan selesai. Sekarang tinggal kita ingat di mana yang ketinggalan nanti sujud per rakaat kemana kan gitu. Nah, itu kita lanjutkan. Sujud terus. Berarti orang ini masuk kembali dalam sholat. Begitu dia salam dia keluar dalam sholat. Makanya karena dia sudah keluar dalam sholat, maka dia boleh mengerjakan apa-apa saja yang membatalkan sholat. Jadi jangan batal wudhunya. Ya. Nah, setelah kita sujud, kembali kita tahiyat kan, baca tahiyat. Lengkap. Sujud, duduk antara dua sujud. Maksud saya begini, Pak Ustaz. Oke. Kita lupa di di rakaat ketiga. Oke. Sujud. Nah, baru kita ingat seperti tadi sudah Sujud. salam, Oke. diingat. Nah, Kemudian bahkan ya sudah keliling-keliling sedikit. Nah, ngomong sudah apa-apa. balik langsung sujud. Sujud. Apa Rukun pertama kan? Berarti pada rakaat berapa? Rakaat ketiga. Iya, oke. awal. Sujud awan, duduk antara dua sujud pada rakaat ketiga kan itu. Tapi kalau di rakaat kedua kita Lupa yang dilupain ya. cuma sujud di rakaat kedua langsung ke tahiyat gitu ya. Yo seperti persis yang di rakaat kedua kita posisinya. Enggak baca lagi duduk antara dua sujud. Sujud antara dua sujud. Ya gimana orang sujud pertama yang dikerjakan? Paket lengkap. Jadi sujud pertama kan yang dilupakan kasusnya. Maksud saya begini Pak Ustaz. Jadi Rakaat kedua. di rakaat ketiga. Tiga ingat nggak kan? Oke. Pas di sujud pertama Lupa. langsung kita naik. Langsung Kita naik. ingat bahwa kita belum duduk dua kali duduk di antara dua Oke, sujud. naik. Nah, baca Fatihah lagi Oke. sampai Assalamualaikum. Seperti tadi baru kita ingat. Nah, apakah kita langsung sujud di Yang dilupain apa tadi? di sujud Sujudnya dilupain, sujud yang kedua. kedua Berarti sujud pertama langsung naik kan gitu. Oke. Pada rakaat di rakaat ketiga. di rakaat ketiga, oke. Rakaat ketiga kan niki? Mau rakaat keempat kan? Nah, terus Empat lengkap. nggih. Nah, jadi Sujud rakaat ketiga, duduk antara dua sujud lagi, naik ke rakaat keempat. mau naik lagi. Yo iya seorang kan percuma yang jadi itu yang dibaca mau rakaat keempat apa saja yang dilakukan percuma semuanya. Nah, saya berpikir tadi begini, saya pikir yang itu aja kita lakukan, kemudian kita duduk tahiyat, Duduk tahiyat. baca tahiyat dan tapi terakhir Assalamualaikum lagi. Enggak. Oh ya bukan tambah kan tadi enggak tekeng. Ya, jadi kita berdiri lagi. Iya memang berdiri rakaat keempat kan. Nah itu dia hukumnya. Inggih itu dia. Itulah yang yang kita harus lakukan itu yang sesuai dengan syariat. Membatalin sholat tidak boleh karena sudah kaki. Kalau memang tidak punya ilmu ya sudah memang. Iya. Tidaknya larinya kita ulang. Oke. Ini membatalkan sholat. Yang bagaimana? Ini saya ganjelan ini. Yang membatalkan sholat yang mana Mas Bro? Pak Haji Malik. Oke. Jadi waktu belum ada rentek ini, Pak Haji Malik begitu dia sedang sholat, tiba-tiba datang orang langsung ngomong, dia rusak, artinya Rusakkan sholatnya. Terus saya juga begitu. Nggih. Begitu saya baca Fatihah, tiba-tiba dia berdiri orang di depan situ, langsung tidak melihat kiri kanan, dia Bar nggih. sambil marah sambil astagfirullah. Nggih. Inggih bener. Ya. Nah, itu karena belum punya ilmu. Nah, itu aja belum punya ilmu. Jadi ini orang sholat sunat kan? Orang sholat sunat qobliyah dulu. Nah, dia sholat sunat qobliyah. Terus ada orang yang ngamat. Siapapun mau tiba-tiba mau ndak, orang di sini siapapun di sini dia ngamat, tapi kita sedang sholat,
baik baru mulai sholat atau sudah lama sholat. Ini seharusnya yang sholat itu jangan dirusakin sholatnya. Walaupun baru rakaat pertama ini. Kapan-kapan. Tidak salah karena tidak ada ilmunya waktu itu. Enggak makanya. Enggak, iya makanya. Ya menurut ilmunya jangan dirusakin. Ikut terus, selesaikan aja sholatnya. Ulama mengatakan mana yang kamu dapat itu sudah yang kamu mulai sholatnya sama imam. Jangan dirusakin sholatnya. Dia yang pernah tegur jamaah kita di sini juga salah seorang. Dia suka ngerusakin. Tidak ada dalam ilmu itu, dalam ilmu syariat merusak sholat tidak ada. Jadi karena tidak ada ilmu. Nah itu dia. Dan dengan begitu maka kalaupun kita misalnya belakangan dapat pahala full tetap kita dapat. Kalau dalam kasus yang seperti ini. Tuh, jangan Nggih. Nggih. Jadi sampai kita ketinggalan di sholat berjamaah. Itu makanya. Nah, soalnya ada yang pernah saya dengar ini Nggih. di pengajian seperti ini. Ya. Kalau posisi seperti itu, nah masih dalam rakaat pertama sedang kita baca Fatihah atau apa ya. Kemudian kamar, malahan kita disuruh iya, apa namanya? Batalkanlah sholat. Ada yang tapi pendapatnya sangat lemah. Nah, itu makanya. Itu dia. Jadi harus ditinggalkan supaya ikut apa namanya dapat. Tidak ada yang begitu sungguh. Kalaupun ada tapi sangat lemah. Yang disuruh kita itu mengikuti yang tadi itu, teruskan aja di kitab. Walaupun kita sampai masbuk lah nanti. Iya, masbuk. Apa saja yang kita dapat yang kita ikut. Jangankan yang itu, jangan itu sholat. Misalnya ketika ada orang sedang Allahu Akbar sudah mulai sholat berjamaah, terus kita baru keluar dari rumah, tolong jangan sampai kita tergesa-gesa, slow saja. Nah, kenapa? Kalau tergesa-gesa ambil pasang baju pas jalan, tidak boleh. Apa hukumnya? Makruh. Slow saja, jalan biasa sudah sampai. Apalagi lari, menganggap bahwa itu jangan, dan hukumnya makruh. Slow biasa sudah, karena dikatakan bahwa apa yang kamu dapat itu sudah yang diikuti, pahala tetap dapat. Gitu dia. Nggih. Jadi mudah-mudahan kedepannya tidak Ulang lagi. Nggih, betul. Pengalaman enggak mau saya sebut orang, ini pengalaman. Nggih. Bertanggungjawabkan. Nggih. Jadi begitu la ilaha illallah dia naik motor kan enggak sampai 2 menit dari rumah dia Ke sini. tahu sudah sini dia sudah langsung koma. Nggih. Yang jadi imam satu jadi makmum satu. Nggih. Jadi sepertinya tidak diberikan kesempatan kepada kita ini untuk nunggu. Nggih. Nah itu sudah saya tegur secara etika, Nggih. memang tidak salah. Nggih. Tapi secara etika paling tidak menunggu, ada jeda. Oh, nunggu. Nggih. Sampai dia tunjukkan di apa namanya HP. Ini imam saya Pak Haji, YouTube. Ah, terus? Sebelum ada ini. Oh, sebelum ada ini. Oh. Kedua, Pak Haji Malik cerita baru dapat rakaat mau ruku, tiba-tiba datang orang ini koma, terbirit-birit lah. Itu. Kedua, waktu dia Nggih. pengalaman ini sebenarnya niat dia juga. Nah itu apa Allah saja yang menentukan apa saya berdosa. Kalau saya berdosa saya mohon ampun. Saya niat saya mengingatkan sampai saya istighfar. Astagfirullah. Tunggu kenapa orang sedang marah saya. Nggih. Biarin aja. Jadi begini, seperti tadi itu sedang sholat atau kasus tadi yang ngejar ada imam satu, makmum satu, satu, itu biarkan aja berjalan, kita ikut aja. Kita ikut saja yang bisa kita ikuti. Masbuk dan artian itu masbuk. Nggih. Dan itu mana-mana sudah, yang penting kita dapat. Seret ini perasaan main perasaan ini Ustaz. Mohon maaf. Nggih. Kita perasaan kita akan lebih sempurna sholat kita walaupun tidak salah. Nggih. Tapi perasaan ini akan lebih sempurna rasanya kita sholat
dari awal. Nggih. Nah, sama-sama daripada musbuk. iya. Karena keburu-buruan atau tergesa-gesa daripada si imam ini. Iya, nggih. Seolah-olah mereka jadi dulu dari imam. Nggih. Tidak begitu. Jadi tolong ini. Nggih. Ini memang Tap. sudah Nggih. sepakat Nggih. untuk 15 menit Nggih. sejak dia. Nggih, silakan. Nggih. Karena apa ada kesempatan kita Nggih. untuk sholat, Betul. sunnah, kabliyah, Nggih, apa. nggih, nggih. Tapi itu bukan solusi syariat. Nggih, betul. Tapi ini kan kita bicara kebiasaan dan etika. Oh, itu lain ceritanya kalau yang itu ya. Kalau itu kan lain ceritanya kalau etika aja. Kan katanya menurut pengajian ini kan satu imam satu Makmum lebih baik satu imam 100 makmum. bener, nggih. Kan itu Terus nggih, sebenarnya nggih. yang lebih baik itulah yang kita kejar. Nggih. jadinya ini. Nggih, bener sekali. Nah, tapi kalaupun kita tidak dapat seperti itu, solusi syariatnya seperti tadi itu, ya sudah biarin aja kita nanti ikut masbuk. Dan diingatkan bahwa pahala itu full kita dapat. Itu dia. Nggih. Kaitan dengan sholat qabliyah antara wajib Qabliyah dulu, qabliyah ba'diyah enggak? kan bisa kita hitung waktu mulai dari azan, ya kan? Dari situ sudah kita Prediksi. sepakati sekian menit aja, sekian menit sisa waktu. Kalau seandainya kita telat, tapi tetap kita ngambil sholat qabliyah itu, mungkin paling aman itu kita ambil agak belakang. Baik. Tidak mengganggu Iya, bagus. orang yang Nggih. sholat di depan. Silakan. Nggih. Nggih. Jadi sholat sunat qabliyah itu boleh dikerjakan setelah sholat fardu kan itu. Nah, karena waktunya itu dari awal waktu sampai dengan akhir waktu. Kayak itu kan itu waktunya. Silakan aja, boleh. Ya, boleh. Tapi kan itu sudah kedung masalahnya. Sudah kedung mulai sholat. Ada orang kamat kan gitu. Itu kan pertanyaan persoalannya. Orang kamat. Maka apa yang kita lakukan yang sholat ini teruskan saja. Masbuk enggak apa-apa. Sama. Ya, kursi situ. Begini Pak Ustaz, kita teruskan, tapi dalam hati kita sedikit agak kesal. Bagaimana? Ya. Itu pribadi Bagaimana wujudnya? Apa kita sama artinya? Tidak sah lah sholat itu atau? Ya, karena Perasaan sah. Ya makanya. Nggih. Benar. Kalau dulu-dulu. Nggih. Sekarang saya ingin tanya Ah. pada Pak Ustaz, batasan afdalus sholat di waqtihi itu berapa menit setelah dia azan? Oh, setelah azan. Baik. Ini rumah Gebang nih. Rumah Gebang. Nggih. Jadi ndak ada sih batasan menitnya berapa kan? Ya. Jadi begitu selesai azan, salat qabliyah 2 atau 4 rakaat itu sudah yang paling ideal kan? Itu yang paling ideal. Tetapi ketika kita sepakati yang itu jangan melewati apa yang disebut dengan sholat awal waktu. Kan itu artinya benturannya di sana. Okay. Jadi kalau terlalu lama kita khawatir jangan-jangan kita nanti sholatnya tidak di awal waktu berjamaah. Kita kejar sholat awal waktu berjamaah. Kurang lebih ulama coba menghitung-hitung. Kurang lebih kalau setelah kita total perhitungkan kira-kira sekitar 20 menit lah. 15-20 menit lah itu. Itu yang awal waktu. Okay. Nah sekarang kalau Masih kita toleransi 15 menit. Nggih. Iya, nggih. Sudah enak. Makanya kalau sudah disepakati itu sudah yang kita pakai. Nggih. Nggih. Sudah cukup, sudah pas ini Ki. Sudah pas. Enggak usah dirubah. Jangan dirubah. Ini sudah masuk, tetap kita masuk pada awal waktu. Mudah-mudahan kedepannya tidak menyelonong. Iya. Apalagi ini kita sepakati kan? Itu yang kita pakai. tapi ada jamaah yang lagi 2 detik, 3 detik, ya, ngebut dia sholat itu masalahnya. Nah, begini. Sholat qabliyah itu ya kalau
ini kalau yang tukang kamar sudah berdiri itu mohon salat qabliyah, jangan takbir salat qabliyah. Karena itu apa? Kan itu hukumnya makruh. Kalau sudah yang ngamat ini berdiri, itu batasannya. Tapi kalau sebelum berdiri boleh. Makanya kita Nah itu dia. Nah itu dia. Nah itu dia. Ya, silakan aja. Kalaupun misalnya kita kalaupun misalnya kita kita supaya kita sempurna sholat qabliyah kita, nantilah setelah sholat fardu kita sholat, kan sama saja. Nggih, sila, nggih, nggih, nggih. Tidak sah, tidak sah baca Fatihah dalam hati, tidak sah. Okay. Kalau itu yang dilakukan dia sah. Okay. Gitu aja. Okay. Baik, makasih. Wallahu wal muwaffiqu ila wal hadi ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.